ingin mempresentasikan dari makalah kita tentang integrasi teknologi informasi dalam pendidikan IPA. Untuk materi yang akan kita bahas nanti ada 10 bab. Yang pertama nanti bab pendahuluan, yang kedua konsep dasar integrasi teknologi informasi dalam pendidikan IPA. Yang ketiga peran teknologi informasi dalam pembelajaran IPA. Yang keempat perangkat keras atau hardware dalam pembelajaran IPA. Yang kelima perangkat lunak atau software dalam pembelajaran IPA. Keenam akses internet dalam pembelajaran IPA. 7 desain pembelajaran berbasis teknologi dalam IPA. 8 studi kasus integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran IPA. Yang ke-9 tantangan dari peluang masa depan dalam integrasi teknologi informasi. Yang ke-10 ada kesimpulan. Pertama yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan itu ada tujuan dan manfaat integrasi teknologi informasi dalam pendidikan IPA. Integrasi itu kayak penyatuan ya. Berarti kalau integrasi teknologi informasi dalam pendidikan IPA berarti itu penyatuannya teknologi itu dalam pembelajaran IPA. Manfaat dan tujuannya meningkatkan pemahaman konsep sains. Yang kedua meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan teknologi. Yang keempat personalisasi pembelajaran. Yang kelima meningkatkan kolaborasi. Keenam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Lalu manfaatnya meningkatkan kualitas pembelajaran, akses ke informasi yang tak terbatas, peningkatan keterampilan teknologi, personalisasi pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, efisiensi dalam pengajaran, kolaborasi global, kemungkinan eksperimen virtual. Yang ke-9 pembelajaran sepanjang hayat. Ini definisi integrasi teknologi informasi tadi sudah disinggung sedikit. Integrasi itu kan mengacu pada tindakan memberi tempat bagi unsur-unsur tertentu untuk membentuk sebuah kesatuan. Berarti integrasi itu pokoknya menyatukan. Jadi integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran IPA berarti dalam pembelajaran IPA itu nanti ada kayak unsur-unsur teknologinya. Jadi penyatuannya teknologi itu dalam pembelajaran IPA. Perannya apa integrasinya teknologi informasi itu? Teknologi pendidikan sebagai alat mendukung desain pengetahuan, berarti mendukung ya. Yang kedua, sebagai sarana informasi untuk mencari pengetahuan pendukung peserta didik. Yang ketiga, sebagai media memfasilitasi peserta didik dalam mengemukakan argumen. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Sejarahnya teknologi itu dulu ada era awal pendidikan IPA dan perkembangan teknologi. Berarti itu pada zaman dahulu banget teknologi belum secanggih yang sekarang. Terus yang kedua era komputer dan program edukasi. Era komputer ini berarti yang dulu itu komputer itu apa ya? Yang waktu CPU-nya itu masih besar banget, belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan apa itu monitornya juga udah tipis-tipis, yang dulu kan kayak TV yang cembung itu. Yang ketiga era internet dan pembelajaran online, berarti ini sudah 2000 masuk ya. Yang keempat perkembangan aplikasi dan simulasi interaktif. Yang keenam munculnya pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam penggunaan realitas virtual dan augmented reality. Dan yang ketujuh masa depan, berarti di masa yang akan datang. Selanjutnya peran teknologi informasi dalam pembelajaran IPA. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran IPA. Tujuan utama penggunaan teknologi ini adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa di kelas, membantu mereka memahami konsep-konsep kompleks dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, guru juga mempunyai pengalaman dengan teknologi dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa untuk mengontrol kegiatan belajarnya. Karena pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. Pengembangan kemampuan literasi digital dalam konteks IPA. Literasi informasi, kemampuan individu untuk mencari, menggunakan dan mengelola informasi yang tersedia dalam sistem digital.
Yang pertama adalah digital inclusive learning skill, digital literacy, management privasi, communication and collaboration, media literacy. Keterampilan praktis dalam penggunaan perangkat dan perangkat guna, efisiensi dalam produktivitas, akses terhadap informasi dan sumber daya digital. Yang ketiga, kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, pembuatan konten digital. Kelima, keamanan dan perlindungan data. Dan terakhir, pemecahan masalah teknis dasar. Perangkat keras dalam pembelajaran IPA. Penggunaan komputer dan laptop dalam laboratorium. Yang pertama adalah analisis data. Yang kedua, visualisasi dalam simulasi. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya digital. Keempat, pembuatan laporan dan presentasi. Kelima, komunikasi dan kolaborasi. Keenam, pemantauan dan pengontrolan eksperimen. Dan ketujuh, pelatihan dan simulasi keamanan. Perangkat interaktif dalam eksperimen ilmiah. Menurut Muhammad Ali, strategi pembelajaran interaktif menitik beratkan pada proses diskusi, yang mana hasil belajar dicapai melalui interaksi antara guru dengan siswa dengan teman sebaya, serta interaksi antara siswa dengan mata pelajaran dan lingkungan. Strategi pembelajaran interaksi dikembangkan dengan menggunakan metode kelompok dan interaktif, seperti diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, kerja kelompok, dan kolaborasi siswa secara berpasangan. Salah satu manfaat strategi pembelajaran interaktif adalah siswa didorong untuk belajar bagaimana bertanya, membuat pertanyaan sendiri, dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Selain itu, siswa melakukan kegiatan observasi atau penelitian menjadi pembelajaran aktif aktivitas. Aplikasi mobile dalam observasi dan pengukuran. Menurut Ridwan, observasi adalah suatu metode pengumpulan data di mana penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian untuk lebih memahami kegiatan yang dilakukan. Sedangkan observasi kelas merupakan proses memahami situasi pembelajaran dan pengumpulan data tentang kendala yang dihadapi guru dan siswa. Melalui observasi ini, penulis dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Penelitian Smith juga menunjukkan bahwa observasi kelas sangat andal dan dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan peluang pengembangan mereka. Namun saat ini proses observasi kelas masih dilakukan secara manual dengan menggunakan selembar kertas untuk mengumpulkan data, sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan data atau komputer kepada guru yang sedang diobservasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, media digital seperti video sangat penting karena dapat merekam secara langsung suasana kelas. Software dalam pembelajaran IPA. Aplikasi simulasi untuk eksperimen virtual itu ada, yaitu yang pertama LabVIEW, yang kedua Proteus, yang ketiga MI Multisim, yang keempat Spice, yang kelima LiveViewer, yang keenam si Electrical LT. Aplikasi penyunting grafik untuk ilustrasi itu ada 8. Satu, Adobe Illustrator. Yang kedua, CorelDRAW. Yang ketiga, Inkscape. Yang keempat, Adobe Photoshop. Yang kelima, Procreate. Yang keenam, Web Studio Paint. Yang ketujuh, Affinity Design. Yang kedelapan, Graphic Design. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS untuk pengembangan konten pembelajaran. Pada zaman yang meningkatkan atau mengembangkan berbagai hal juga berpotensi meningkatkan sistem pendidikan, mendefinisikan internet sebagai media pembelajaran mampu menunjukkan ciri khas yaitu sebagai media yang bersifat interaktif, peningkatan komunikasi sinkron maupun asinkron. Pada lingkungan sekitar, tempat informan menjalani aktivitas perkuliahan online melalui LMS Clio atau domestik. Permasalahan sinyal, koneksi, daerah tempat asal informan, infrastruktur, dan permasalahan alat komunikasi
digital yang digunakan untuk penunjang informan menjalani aktivitas perkuliahan online atau teknis. Akses internet dalam pemanfaatan sumber-sumber online dalam pembelajaran itu ada 10. Yang pertama video pembelajaran, yang kedua simulasi interaktif, yang ketiga materi e-book dan artikel, yang keempat blog atau forum, yang kelima sumber daya guru, yang keenam sumber-sumber sains populer, yang ketujuh laboratorium virtual, yang kedelapan webinar dan kursus online, ke-9 aplikasi edukasi, dan yang terakhir proyek penelitian online. Penggunaan forum diskusi dan kolaborasi virtual. Forum diskusi dan kolaborasi virtual dapat digunakan dalam konteks IPA. Yang pertama itu berbagi pengetahuan dan informasi, diskusi topik ilmiah, kolaborasi penelitian, pembelajaran jarak jauh, tanya jawab, proyek kolaboratif, ketujuh pengujian dan evaluasi, yang kedelapan mengakses sumber daya eksternal. Yang terakhir keamanan dan etika dalam mengakses sumber online. Ada 2, etika dan akses itu sumber online dalam konteks ilmu pengetahuan alam, yaitu ada 2 tadi, keamanan dan etika. Keamanan dan etika yang dapat menjalani proses penelitian dan pembelajaran dalam IPA dengan integritas dan andalan yang tinggi, serta melindungi diri dari resiko yang mungkin timbul dalam lingkungan online. Selanjutnya, desain pembelajaran berbasis teknologi dalam IPA. Prinsip desain instruksional dalam konteks IPA. Literasi desain dapat digambarkan sebagai pemahaman tentang pengetahuan ilmiah dan kemampuan untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Ini juga mencakup pemahaman tentang sifat sains dan teknologi, serta kesadaran akan aspek intelektual, budaya, dan etika yang terkait dengan sains. Unsur kunci dalam interaksi sains termasuk 1. Konsep atau ide yang membantu dalam memahami dunia nyata dan memungkinkan siswa menghubungkan pengetahuan yang ada dengan pengalaman baru. Yang kedua, proses yang melibatkan keterampilan mental dan fisik yang digunakan untuk mendapatkan penafsiran dan menggunakan hasil eksperimen guna membangun pemahaman baru. Yang ketiga, sikap yang mencakup kesediaan dan keyakinan diri untuk terlibat dalam penyelidikan, diskusi, dan pembelajaran lebih lanjut. Yang keempat, pemahaman tentang sifat dan batasan pengetahuan ilmiah. Pembelajaran proyek dengan teknologi. Model pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pertanyaan, masalah berarti, solusi, pengambilan keputusan, sumber informasi beragam, kolaborasi siswa, dan produk konkret. Fokusnya pada konsep inti suatu disiplin ilmu, mendorong penyelidikan dan memecahkan masalah oleh siswa, serta melibatkan guru dalam proyek atau tugas yang memiliki makna. Model ini berfokus pada siswa yang menghasilkan produk nyata. Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Seiring dengan perkembangannya, pengetahuan media pendidikan telah berevolusi dan mempunyai peran yang lebih luas, sehingga memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Kemajuan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa terhadap materi pembelajaran dan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikan mereka. Studi pembelajaran berbasis teknologi dalam IPA. Kasus-kasus sukses di sekolah atau institusi. Adanya faktor-faktor yang bervariasi pada tingkat literasi sains yang rendah pada siswa. Menurut Agraini dan Putra, faktor-faktor ini termasuk kurangnya dukungan dalam proses pembelajaran yang tidak membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan literasi sains.
yang dihadapi dalam integrasi teknologi informasi, proses pembelajaran IPA, media dan bahan pembelajaran yang bekerjasama diperlukan oleh siswa dan guru. Dengan adanya sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik mereka, diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Evaluasi dampak terhadap pembelajaran IPA. Dalam konteks pembelajaran IPA, siswa cenderung lebih bersemangat dan berminat ketika mereka dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan alam sekitarnya. Pendekatan pembelajaran IPA memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar mereka secara ilmiah. Selanjutnya, tantangan dan peluang masa depan dalam integrasi teknologi informasi. Nah, saat ini tantangan dalam pelatih pendidik. Saat ini pendidikan berada pada era pengetahuan dengan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Pendidik di abad ke-21 semakin penting untuk memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan informasi dalam media, serta mampu bekerja dan bertahan hidup dengan kecakapan hidup. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengubah cara hidup masyarakat baik dalam bekerja maupun dalam hubungan sosial, aktivitas waktu luang dan pembelajaran. Pada awal abad ke-21, kemajuan teknologi ini telah mengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Guru dan siswa harus memiliki keterampilan untuk belajar mengajar di abad 21. Siswa dan guru harus menghadapi tantangan dan peluang untuk bertahan di era pengetahuan, di era informasi ini. Kemudian integrasi teknologi informasi dalam kurikulum. Kata integrasi memiliki arti penyatuan sehingga menjadi satu kesatuan atau keseluruhan. Mengintegrasikan artinya mencampur, menggabungkan dua objek atau lebih. Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Puwadadinta, yaitu integrasi adalah pemersatu sehingga menjadi satu kesatuan atau keseluruhan. Integrasi yang dimaksud adalah hubungan yang didasarkan pada keyakinan bahwa pada hakikatnya kawasan punya tujuan ketertiban bersama. Sains dan ilmu agama adalah identik dan menyatu. Kata kurikulum dapat dipahami secara sederhana sebagai salah satu komponen rencana pembelajaran. Kemudian perkembangan terbaru dalam teknologi pendidikan IPA. Menurut Diana dan Jupat, proses belajar merupakan bagian dari pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar. Pembelajaran konstruktivis melibatkan pengembangan sikap positif, pemahaman, pemecahan masalah, dan keterampilan untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna melalui interaksi individu dan sosial. Artinya, proses belajar merupakan suatu kegiatan yang dapat memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar. Kesimpulan. Nah, potensi transformasi pembelajaran IPA dengan integrasi teknologi informasi. Pada hakikatnya, suatu kegiatan pembelajaran merupakan suatu sistem dari banyak unsur berbeda yang bekerjasama dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, guru dan siswa, bahan pembelajaran, metode dan strategi belajar mengajar, alat atau media, sumber belajar dan penilaian. Rencana tindak lanjut dan rekomendasi. Inovasi dalam dunia pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Dunia pendidikan memerlukan inovasi untuk terus berkembang dan mampu mengikuti perkembangan di bidang lainnya. Inovasi dalam dunia pendidikan harus terukur dan terus ditingkatkan ke tingkat yang lebih baik. Untuk mencapai hal ini diperlukan strategi inovasi pendidikan meliputi 4 macam, yaitu strategi instalasi, strategi pendidikan, strategi persuasi, dan strategi koordinasi. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk kelompok 1, kelompok 2. Ayo silakan. Baik, perkenalkan nama saya Faya Nisa dari kelompok 4. Saya akan bertanya bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam biologi dapat membantu siswa memahami konsep genetika. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk menghadapi tantangan AI dalam pembelajaran IPA. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kandidia. Cara menghadapi tantangan AI dalam pembelajaran. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu. Yang pertama, memahami konsep dasar AI. Yang kedua,
pembelajaran seumur hidup. Yang ketiga, fokus pada keterampilan yang tidak dapat digantikan AI. 4, kolaborasi dengan AI. Kelima, etika dan privasi. 6, jaringan dan komunikasi. 7, terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Simulasi genetika, yaitu perangkat lunak simulasi genetika memungkinkan siswa untuk memanipulasi dan memahami prinsip-prinsip genetika dengan menciptakan keturunan dan melihat dampak perubahan genetik. Yang kedua, visualisasi molekuler. Perangkat lunak yang program visualisasi memungkinkan siswa untuk melihat struktur DNA, RNA, dan protein dengan detail tinggi. Yang ketiga, akses ke basis data genetik. Teknologi informasi memungkinkan siswa untuk mengakses basis data genetik seperti GenBank yang berisi sekuensi genetik dari berbagai organisme. 5, penggunaan alat genetika virtual. Siswa dapat menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk melakukan eksperimen genetika virtual seperti pemisahan gen melalui elektroforesis. Yang keenam, pembelajaran berbasis game edukasi dengan tema genetika dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan sambil mengerjakan konsep genetika yang kompleks. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.